Halo semua, selamat datang di Mitologi Hunter TV. Gimana libur kalian? Jalan-jalan atau di rumah aja? Atau malah nggak libur? Buat kalian yang nggak libur, tetap semangat. Balik lagi ke pembahasan. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang salah satu seni pertunjukan paling terkenal dalam budaya Tionghoa. Kita akan mengulas asal-usulnya, makna simbolisnya, hingga bagaimana budaya ini berkembang di Indonesia. Ini dia pembahasan dan sejarah tentang barongsai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa dinyalakan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. Ini dia. Dalam bahasa Mandarin, barongsai disebut dengan wuxi, yang secara harfiah berarti tarian singa. Wu berarti menari atau tari, Shi yang berarti singa. Sebelum barongsai menjadi pertunjukan yang kita kenal sekarang, ada sebuah legenda kuno yang dipercaya sebagai asal-usulnya. Jadi, dikisahkan bahwa ribuan tahun lalu ada makhluk mitologi bernama Nian. Dalam bahasa Hanzi disebut sebagai Nian Shou atau Nian Shou adalah sejenis makhluk buas yang hidup di dasar laut atau di gunung. Sesekali pada saat musim semi atau setiap menjelang tahun baru Imlek, Nian akan keluar untuk menyerang desa-desa, menghancurkan ladang, dan memangsa hewan ternak serta manusia, terutama anak-anak. Penduduk desa ketakutan dan mencari cara untuk mengusirnya. Suatu hari, seorang lelaki tua bijaksana memberitahu mereka bahwa Nian ternyata takut pada 3 hal, yaitu warna merah, api, dan suara keras. Sejak saat itu, setiap malam tahun baru, penduduk menggantung kain merah, menyalakan kembang api, dan memukul genderang serta gong untuk mengusir Nian. Agar lebih efektif, mereka juga mulai membuat kostum besar berbentuk singa yang diyakini sebagai makhluk kuat dan berani. Inilah yang menjadi cikal bakal tarian barongsai. Sejak saat itu, Nian tidak pernah kembali, dan tradisi ini terus dilakukan setiap perayaan tahun baru Imlek sebagai simbol mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Meski Nian menjadi inspirasi utama, barongsai baru mulai berkembang sebagai seni pertunjukan pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 hingga 907 Masehi. Menurut catatan sejarah, barongsai pertama kali diperkenalkan oleh seorang jenderal bernama Chang Fei dari periode 3 kerajaan pada tahun 220 sampai 280 Masehi. Dia menggunakan formasi pasukan yang menyerupai singa untuk menakuti musuh dalam peperangan. Namun, bentuk barongsai yang lebih mirip dengan yang kita kenal sekarang baru populer di dinasti Tang saat Kaisar Xuanzong Xuanzong mengadopsinya sebagai bagian dari pertunjukan istana. Dari sana, Xuanzong mengadopsinya sebagai pertunjukan istana. Dari sana, barongsai menyebar ke berbagai kalangan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam perayaan-perayaan besar. Seiring waktu, tarian barongsai berkembang menjadi beberapa jenis, terutama 2 gaya utama. Barongsai utara atau Beishi berasal dari Tiongkok bagian utara. Bentuk singa lebih menyerupai anjing Peking. Gerakannya lebih anggun dan sering dikombinasikan dengan akrobatik. Barongsai selatan atau Nanshi berasal dari provinsi Guangdong dan Fujian. Bentuk kepalanya lebih besar dan ekspresif.
Gerakannya lebih agresif dan dinamis, sering digunakan dalam perayaan Imlek dan upacara keberuntungan. Makna dan simbolisme dalam barongsai. Setiap bagian dari barongsai memiliki arti tersendiri. Misalnya, warna merah merupakan simbol keberanian dan keberuntungan. Warna emas melambangkan kemakmuran dan kesuksesan. Tanduk di kepala singa yang melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan. Gerakan menari melambangkan perlawanan terhadap roh jahat dan pembawaan energi positif. Biasanya dalam pertunjukan barongsai ada juga aksi memakan amplop merah atau angpau. Ini dipercaya sebagai simbol bahwa singa sedang menyerap keberuntungan untuk diberikan kepada orang-orang yang menontonnya. Di Indonesia, barongsai mulai berkembang pesat sejak abad ke-17 bersamaan dengan kedatangan komunitas Tionghoa. Namun, pada masa Orde Baru, pertunjukan ini sempat dilarang. Baru setelah tahun 2000, barongsai kembali berkembang dan bahkan diakui sebagai bagian dari budaya nasional. Kini banyak kelompok barongsai di Indonesia yang sudah dikenal di tingkat internasional, seperti Holiong Kuntian dari Pontianak dan Kong Hahong dari Jakarta. Mereka sering mengikuti kompetisi barongsai dunia dan membawa pulang medali juara. Jadi, barongsai bukan hanya sekedar pertunjukan hiburan, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam budaya Tionghoa. Dari legenda Nian hingga perkembangannya sebagai seni pertunjukan, barongsai tetap menjadi bagian penting dalam perayaan Imlek dan acara-acara besar lainnya. Oke, itu dia sedikit pembahasan tentang legenda dan sejarah barongsai kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.